E dan Extreme E. Di tahun 2022, total ada 7 ajang balapan yang diikutin sama Andretti Racing ini. Jelas mereka bukan tim motorsport ecek-ecek kan? Apalagi prestasinya di berbagai ajang itu juga bukan cuma jadi penggembira aja, tapi juga banyak prestasinya. Pemiliknya adalah Michael Andretti. Dia adalah anak dari legenda dan juara dunia F1 dari Amerika, Mario Andretti. Keluarga Andretti emang udah terkenal jadi keluarga balap di Amerika. Michael Andretti-nya sendiri juga pernah balapan di F1 selama semusim bareng McLaren di awal tahun 90-an. Cuma dia lebih terkenal sebagai legenda kart daripada karir F1-nya. Tapi yang jelas, dengan latar belakang tim Andretti yang kayak gitu, tentu nggak aneh kalau Andretti juga pengen banget masuk ke F1. Apalagi ekspansi F1 di Amerika sekarang kan lagi gila-gilaan ya. Di musim 2023 ini, bakal ada 3 race di Amerika. Emang nggak namanya lagi kebelingan sama Amerika kan? Maka bakal cocok banget kan kalau ada tim Amerika di grid. Iya, gue juga tahu di grid udah ada tim asal Amerika, Haas. Tapi kan udah tahu lah Haas balapannya di mana. Jelas nggak bisa dibanggain sama orang Amerika yang baru mau tahu kalau wakil dari negaranya itu jadi jagoan di F1. Selama Haas masih ngendong di belakang, ya nggak bakal naikin animo fans F1 di Amerika, nggak bakalan. Usaha Andretti buat masuk ke F1 udah dari tahun 2021. Waktu itu mereka udah nyoba nge-beat Sauber untuk masuk ke F1, tapi mentok. Selain itu, Andretti juga udah berkali-kali mencoba masuk ke F1 via tim senegaranya Haas. Cuma bosnya, Gene Haas, memilih tetap independen. Walaupun ya semi-semi cuma jadi tim pelengkap aja di grid, tapi mereka tetap mau independen. Dan ketika Andretti ngajuin minat untuk bikin tim baru di 2021, FIA bilang kalau di F1 posisinya lagi nggak menerima tim baru dulu. Jadi mentoklah Andretti. Tapi Andretti belum patah sih. Di pertengahan tahun 2022, mereka ngumumin niat mereka buat masuk ke F1. Seenggaknya paling cepat untuk 2024 dengan nama Andretti Global. Di satu sisi, di akhir 2021, Presiden FIA diganti dari John Todt menjadi Mohammed bin Sulayem. Nah, Presiden FIA yang baru ini lebih terbuka dengan niat Andretti buat masuk ke F1. Cuma ya, FIA menegaskan kalau keputusan diterima atau enggaknya tim baru tetap balik lagi ke F1 dan 10 tim yang ada di grid. Cuma ternyata sambutan dari para tim F1 yang ada di grid kebanyakan bernada sumir dan nyinyir aja. Bos-bos tim F1 kebanyakan pada ragu sama kapasitasnya Andretti. Salah satu yang paling vokal komentarin adalah bosnya Mercedes, Om Toto Wolff. Om Toto ini mempertanyakan nilai tambah apa sih yang bisa dibawa Andretti ke F1. Kalau cuma buat sekedar nambah-nambahin mobil tanpa nambah value ke F1, ini gak usah lah masuk ke F1 jadi tim ke-11. Kurang lebih kayak gitu komennya. Nah, dan ada yang sama juga keluar dari bos barunya Ferrari, Om Frederick Vasseur. Kalau bosnya Red Bull, Om Christian Horner, malah terang-terangan kurang suka kalau ada tim baru, karena akan mengurangi jatah pembagian hadiah buat tim-tim yang udah ada. Dengan adanya tim baru, maka otomatis distribusi uang hadiahnya jadi berkurang. Karena dari yang tadinya bisa dibagi 10% ke setiap tim, dengan adanya tim ke-11, otomatis pembagiannya jadi lebih banyak, dan setiap tim jadi cuma dapat sekitar 9%-an. Motivasi uang memang penting sih di F1, karena F1 kan ya lagi-lagi udah bukan cuma soal passion balap ya, tapi udah jadi bisnis miliaran dolar. Respon dari tim-tim F1 yang kebanyakan menolak Andretti sebenarnya ya wajar sih. Dimana ada sistem yang menghasilkan uang, udah pasti ada power dan politik yang main di sana. Sama kayak F1. F1 yang udah jadi tempat menghasilkan uang miliaran dolar, tentu di dalamnya banyak figur-figur yang saling berebut power dan kekuasaan supaya bisa dapat jatah uang paling banyak. Apalagi setelah masa Opa Bernie habis, bisa dibilang gak ada lagi sosok figur tunggal yang berkuasa di F1. Karena dari sisi Liberty Media, mereka bergerak sebagai organisasi dan perusahaan, bukan mengandalkan satu figur kayak pas masa Opa Bernie. Nama-nama di balik Liberty Media, kayak misalnya chairman-nya Liberty Media, Om John Malone, atau CEO F1, Om Stefano Domenicali, yang menggantikan Casey Carey, memang punya power yang besar di F1. Tapi mereka cenderung bergerak di balik layar dan jarang muncul ke permukaan. Apalagi Om John Malone, hampir nggak pernah kedengaran kalau nggak benar-benar dicari. Nah, itu kan figur-figur dari sisi manajemen F1 ya. Dari sisi tim, bisa dibilang kalau Om Toto Wolff ini belakangan vokal banget soal apapun isu di F1. Ya bisa dipahami sih, posisinya sebagai tim prinsipal yang paling sukses di era hybrid membuat dia jadi didengar oleh banyak orang. Selain itu juga Om Toto emang aktif bermanuver buat bangun kekuasaan dan pengaruhnya di F1. Kayak misalnya melebarkan kekuasaannya nggak cuma di Mercedes tapi juga di Williams dengan berbagai jalan dan kerjasama. Dan tentu dengan modal-modal kayak gitu ngebuat Om Toto jelas punya suara dan pengaruh di kalangan tim prinsipal F1. Jadi nggak aneh kalau tiba-tiba ada nama besar di motorsport kayak Andretti pengen masuk ke F1, mayoritas jadi pada berusaha ngalang-ngalangin tim Andretti ini dengan berbagai alasan. Karena pertama nih, siapa juga yang pengen bagian yang makin sedikit kan? Dan yang kedua tentu mereka bisa jadi insecure dengan kedatangannya Andretti ini. Nah, salah satu cara buat tim F1 ngalangin adanya tim baru
adalah dengan mereka ngide mau naikin uang pendaftarannya itu yang tadinya cuma 200 juta dolar jadi 600 juta dolar. Bedanya jauh banget kan? Tim-tim di F1 ngerasa kalau 200 juta dolar itu kemurahan dengan segala potensi F1 ke depannya. Tapi masalahnya, angka 200 juta dolar itu adalah sesuatu yang mereka udah sepakati di awal dan itu udah tertulis di Concord Agreement yang 2021. Jadi awalnya kenapa bisa dapat angka 200 juta dolar itu adalah karena nggak lama sebelum Concord Agreement 2021 dibahas dan disahkan, Williams F1 laku dijual ke Darlington Capital dengan nilai 180 juta dolar. Maka diambillah angka 200 juta dolar sebagai angka yang pantas untuk biaya masuk tim baru ke F1. Dan tim-tim F1 sekarang merasa uang pendaftaran itu jadi kayak kerasa kemurahan. Tapi kan ya nggak lucu dong kalau sekarang mereka tiba-tiba mau naikin 3 kali lipat. Lagian dalam aturan sporting regulasinya F1 di pasal 8.6, batas maksimal mobil di grid adalah 26 mobil. Jadi artinya secara aturan masih terbuka banget 3 slot buat tim baru. Wajarlah kalau kemudian sambutan-sambutan gak ramah dari para tim prinsipal kayak Andretti ini akhirnya bikin gerah Om Mario Andretti. Dia ngerasa kalau tim-tim F1 ini pada serakah banget dan cuma mikirin uang dan dirinya aja. Selain itu, secara khusus, Om Mario ini juga kesel sama Om Toto. Oke lah, Toto Wolff udah banyak prestasinya di era hybrid dan karir F1-nya memang cepet banget naik ke atas. Tapi dia ngerasa Om Toto ini cuma anak baru di F1. Om Mario ngerasa dirinya dan timnya pantas disambut dengan lebih baik demi mengingat statusnya Om Mario sebagai legenda F1. Bahasa tongkrongannya kurang lebih kayak gini lah. Ya gue tahu, lu sekarang emang jadi penguasa akamsi di F1. Tapi gue juga udah nongkrong di F1 jauh sebelum lu ada. Jadi lu juga harus menghormatin gue dong. Kayak gitulah kira-kira bahasanya Om Mario. Sebenarnya ada sih tim yang masih menyambut baik Andretti, salah satunya bosnya McLaren, Zac Brown, dan Alpine. Om Zac Brown lebih terbuka sama Andretti karena dia punya hutang budi sama Andretti. Soalnya McLaren pernah dibantu oleh Andretti pas McLaren mau masuk ke ajang IndyCar. Sedangkan kalau Alpine alasannya adalah mereka butuh tim yang bisa jadi customer mesinnya mereka. Di era hybrid emang bisa dibilang mesin Renault kurang diminati sama berbagai tim. Bahkan sampai akhirnya nggak ada yang mau jadi customernya Renault di musim 2022. Dan menariknya setelah digempur nada-nada nggak enak di pertengahan di 2022 itu, Andretti tiba-tiba di awal tahun 2023 bikin gebrakan lagi dengan mengannounce bakal masuk ke F1 dengan ngegandeng pabrikan mobil mewah dari Amerika, Cadillac. Andretti ngumumin ini cuma selang 3 atau 4 hari setelah Pak Mohammed bin Sulayem, Presiden FIA, bilang kalau monggo silakan kalau ada yang mau daftar buat tim baru di F1. Kerjasama Andretti dengan Cadillac ini jauh lebih menarik memang buat F1 ketimbang kalau Andretti maju sendirian. Cadillac adalah salah satu anak perusahaannya General Motors dan posisinya sekarang adalah manufaktur mobil terbesar kedua di dunia setelah Toyota. Jelas bikin kombinasi antara Andretti dengan Cadillac di atas kertas lebih menarik lah. Om Toto aja yang tadinya nggak yakin dengan nilai tambah apa yang bisa dikasih kalau cuma Andretti doang yang maju, pas dengar ada kabar Cadillac mau masuk juga ke F1, mereka jadi sedikit lebih terbuka, walaupun secara umum tetap sanksi sih. Kalau kita coba pelajari manuvernya Andretti dan Cadillac adalah, meskipun Cadillac ada di bawah naungan General Motors, yang notabene pemain utama di manufaktur mobil, tapi nggak ada tanda-tanda kalau Cadillac ini akan ngembangin mesin F1-nya sendiri. Jadi Cadillac hanya maju ke F1 bareng Andretti itu posisinya sebagai sponsor. Dan andai nanti Andretti kalau bener-bener masuk ke F1 di musim 2026, untuk urusan mesin, Andretti besar kemungkinan akan pakai mesin Renault. Ya mirip lah sama kayak misalnya Alfa Romeo atau Aston Martin di F1 sekarang kan. Dua-duanya juga kan pabrikan mobil. Tapi di F1 nggak lebih dari sekedar sponsor aja, nggak bikin mesinnya sendiri. Secara historis, Amerika memang bukan negara pembuat mesin F1. Kalaupun Ford pernah jadi pemasok mesin di F1, itu semua pembuatannya dilakukan di Inggris. Selain itu, dengan sisa waktu kurang dari 3 tahun sebelum tahun 2026, hampir dipastikan kalau General Motors dan Cadillac nggak punya waktu buat ngembangin mesin F1-nya sendiri. Jadi hampir nggak ada kemungkinan Cadillac atau General Motors bikin mesin F1-nya sendiri. Dan kalaupun Andretti masuk, dalam praktiknya akan mirip sama Haas. Punya markas di Amerika, tapi sebenarnya operasional hariannya dilakukan di Inggris. Untuk sasisnya, besar kemungkinan Andretti akan gandeng Dallara dan pakai part-part perintilan yang di outsource di Eropa. Karena untuk bikin apa-apa di Amerika akan dikenakan pajak yang besar dari pemerintahnya, jadi lebih murah kalau bikin di luar. Pada akhirnya kok jadi kayak kelihatan kayak khas ya si Andretti ini. Ya Andretti emang bagus sih kalau bisa masuk ke F1. Gue pribadi mendukung adanya tim 11 supaya lebih banyak variasi dan lebih banyak seat di grid. Tapi memang agak sayang banget kalau Andretti dan Cadillac ini cuma jadi khas yang kedua yang nggak bisa bersaing di grid. Tapi andaikan Andretti dan Cadillac bisa masuk dan bisa bersaing di grid, besar kemungkinan animo F1 di Amerika makin gila-gilaan. Karena Andretti kan emang udah punya nama nih di sana. Selain itu ya sejalanlah dengan maunya F1 yang terus berkembang di Amerika.
Amerika Serikat emang holy grailnya industri bisnis hiburan yang berbalut olahraga, karena memang nilai kapitalisasinya luar biasa besar di sana. Asal lu tahu aja, di dunia olahraga, sekalipun katanya sepak bola itu jadi olahraga paling populer sedunia, dengan Premier League yang udah liga bola paling top, cuma bisa ngasilin sekitar 6 miliar dolar per tahun. Nggak nyampe setengahnya, coba lu bayangin. Dan buat perbandingan, F1 di tahun 2022 kemarin, pendapatannya kurang lebih 2,1 miliar dolar. Jauh lah ya. Jadi kebayang dong betapa menggiurkannya nih potensi uang yang bisa didapat kalau aja bisa menguasai hati orang-orang Amerika. Masih ngebahas sedikit soal Cadillac, walaupun Cadillac ada di bawah naungan General Motor,